Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selaku para pers yang tergabung dari beberapa pers yang ada di Indonesia, kami ucapkan selamat datang di konferensi pers kami. Di dalam konferensi pers yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia selaku lembaga negara independen yang bekerja untuk mengawasi pertelevisian maupun radio yang ada di Indonesia. Dan untuk konferensi pers kali ini kami menghadirkan beberapa narasumber. Yang pertama langsung saja kita panggil selaku Sekretaris Jenderal dari Komisi Penyiaran Indonesia, yaitu Ibu Lika. Dan selanjutnya pembicara kita yang selanjutnya adalah Ketua Umum Komisi Penyiaran Indonesia, Ibu Hilma Fadika. Dan kami juga menghadirkan para perwakilan dari televisi-televisi yang nanti akan kami bahas juga. Yang pertama ada perwakilan dari RCTI, yaitu ada Bapak Renzo Alvarado selaku Divisi Humas. Dan selanjutnya kami juga menghadirkan perwakilan dari stasiun televisi SCTV, yaitu ada Dina Mandinati. Dan yang terakhir kami juga mengundang salah satu stasiun televisi nasional, yaitu ada Ibu Nida Damayanti selaku perwakilan dari Trans 7. Ini bisa di-cut dulu. Dan ini dia para pembicara yang akan nanti menyampaikan beberapa aspek yang akan disampaikan. Boleh tepuk tangan untuk para pembicara kita pada pagi hari ini. Baiklah, kami juga ucapkan selamat datang bagi yang baru saja bergabung. Dan untuk acara yang pertama langsung saja kita mendengarkan paparan yang akan diberikan oleh Ketua Umum KPI Pusat, Ibu Hilma Fadika. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pers dan wartawan yang kami hormati. Sungguh ini adalah waktu yang sangat baik dan berharga untuk kami Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga independen dari negara Indonesia, sangat menghargai kedatangan para wartawan pada hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman media dari Kompas, Media Indonesia, NET, Republika, dan seputar Indonesia. Kami sangat menghargai. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Pada kali ini kami pihak KPI akan memaparkan sedikit materi mengenai tugas kami sebagai lembaga independen yang mengawasi konten program di 15 stasiun TV nasional. Baik, ini adalah wewenang kami sebagai Komisi Penyiaran Indonesia. Ada 5 aspek. Tidak perlu saya bacakan, bisa Anda lihat sendiri ya. Jadi ini adalah wewenang yang kami pakai dan yang kami punya. Dan berikutnya, ya, disinilah kewajiban kami. Di sini saya akan menjelaskan lebih di kewajiban, karena salah satu kewajiban kami adalah mampu meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Dan di sini juga kita bisa lihat kewajiban kami KPI. Poin yang berikutnya ada menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Itu adalah kewajiban kami. Dan kami pada poin nomor yang 5
yang mampu meneliti itu, kami karena di sini KPI juga mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan pasal nomor 52, yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam mengawasi konten program di 15 stasiun TV nasional. Dan kami juga telah melakukan identifikasi terhadap 15 stasiun TV nasional yang memiliki konten program yang mungkin diapresiasi atau yang mungkin dikritis oleh masyarakat. Dan di sini akan dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal saya, Ibu Lika Nur Septiana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman wartawan. Di sini saya akan memberitahu presentase mengenai stasiun televisi yang bermasalah pada periode Maret sampai April. Di sini ada data-datanya. Namun saya akan menyimpulkan ada 3 stasiun televisi yang paling sering bermasalah pada periode Maret sampai bulan April ini. Yang pertama ada RCTI dengan 7 sanksi, yaitu 2 pemberhentian sementara, program dahsyat dan baper, lalu 5 surat teguran untuk program Dunia Terbalik, Silet, Cinta dan Surga, Roman Picisan, dan Buyung Upi. Selanjutnya ada dari Trans 7 mendapat 4 surat teguran, 3 surat teguran yang dilayangkan kepada program Opera Panjava, dan 1 surat teguran yang dilayangkan kepada selebritas siang. Ya, lalu yang ketiga ada SCTV yang mendapat 2 surat teguran tertulis. Yang pertama kepada Anak Langit dan yang kedua kepada Berkah Cinta. Ya, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia tadi sedikit paparan dari Ketua KPI dan juga Ibu Sekjen dari Komisi Penyiaran Indonesia. Dan sini saya selaku moderator ingin bertanya kepada para perwakilan dari stasiun televisi. Di sini ada SCTV, RCTI maupun Trans 7. Setelah mendapat beberapa teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia, lalu langkah apa yang para stasiun televisi ini lakukan sehingga tidak terulang kembali teguran yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia? Mungkin boleh dari Trans 7 terlebih dahulu. Ya, selamat siang teman-teman pers. Di sini saya akan menjawab gimana perasaan Trans 7 mendapat teguran dari KPI. Kita akan mencoba untuk membenahi program siaran kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ada beberapa konten yang termasuk terutama dalam dunia hiburan, kita banyak lumayan mendapat teguran berupa sanksi tertulis dari KPI dan kami mencoba untuk membinanya menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, itu dia tadi jawaban dari perwakilan Trans 7. Kemudian untuk yang selanjutnya mungkin boleh perwakilan dari RCTI dan dilanjutkan oleh SCTV nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, saya selaku humas dari RCTI setelah mendapat beberapa teguran-teguran yang telah dilayangkan ke stasiun televisi kami, sejauh ini kami selalu melakukan evaluasi setelah melaksanakan beberapa program. Jadi setelah program berjalan, kami selalu melakukan evaluasi dan sejauh ini kami bersama KPI selalu melakukan mediasi-mediasi agar setiap program-program hiburan yang kami tayangkan dan kami persembahkan untuk masyarakat itu tidak melanggar P3SPS atau pasal-pasal yang lainnya. Jadi sejauh ini kami telah melakukan evaluasi dan mediasi bersama KPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para wartawan semua. Kami dari SCTV sampai saat ini kami mungkin masih
sinema atau konten-konten acara yang ditutur oleh KPI, dan kami masih melakukan mediasi atau evaluasi sampai saat ini untuk memperbaiki acara-acara yang ditutur oleh KPI kepada pihak kami. Terima kasih. Baiklah, itu jawaban dari pertanyaan mengenai apa yang dilakukan oleh stasiun televisi setelah mendapatkan beberapa teguran dari KPI. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga selaku moderator untuk menggiring pertanyaan nanti teman-teman pers, ini ada kabar kan katanya, ini untuk ketua dari KPI, ada kabar katanya akan segera dibuat undang-undang yang akan membuat pelanggar yang dilakukan oleh stasiun televisi maupun radio itu nanti sanksinya akan dikenakan denda berupa uang gitu ya, bukan hanya sekedar denda tertulis, tapi juga nanti akan ada denda administratif yang akan dikenakan oleh para pelanggar gitu ya. Lalu apa yang bisa dijelaskan oleh Ibu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia mengenai kabar tersebut? Silakan. Iya, terima kasih kepada moderator. Memang benar kami pihak KPI sebagai lembaga independen pengawasan stasiun TV ingin melakukan sebuah sanksi yang lebih kepada beberapa stasiun TV yang merupakan denda. Karena sebenarnya di beberapa negara seperti Turki dan Amerika itu juga sudah mulai menerapkan denda terhadap stasiun TV, dan tidak hanya terhadap stasiun TV juga, tapi juga denda terhadap para artis dan pelakonnya. Jadi menurut saya itu adalah rencana kami menuju ke sana. Kami juga masih melakukan banyak evaluasi untuk menerapkan peraturan dan pasal yang akan itu. Tapi memang benar kami KPI akan berencana menerapkan pasal itu karena kami berkualitas, tapi tidak terbatas oleh pasal, tetap harus berkreativitas. Terima kasih. Oke, lalu ya, boleh. Saya ingin mengetahui gitu, apa tanggapan dari televisi setelah mendengar pernyataan dari Ketua KPI tersebut mengenai sanksi yang akan diterapkan di kemudian hari apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para stasiun televisi maupun radio, maka akan dikenakan denda. Lalu bagaimana tanggapan dari para perwakilan dari stasiun televisi ini? Perasaan dari saya perwakilan dari Humas 7, perasaan kami tentu mendukung dari KPI untuk menjalankan undang-undang tersebut, karena itu akan membuat program siaran kita punya patokan, jadi mungkin lebih membinainya secara lebih baik di kemudian hari. Oke, selanjutnya kalau dari kami dari RCTI sendiri, kalau kami sangat mendukung sekali apapun yang langkah yang diambil oleh KPI untuk menegakkan hukum, untuk membuat tayangan hiburan di Indonesia ini semakin baik lagi. Nah, kalau kami dari RCTI, kami selalu mencoba mengevaluasi dan kami malah bertambah gitu semangatnya untuk mengevaluasi. Kadang-kadang kan kesalahan-kesalahan yang ditampilkannya kita kayak gini akibat improve dari para artis atau host. Nah, dengan adanya program ini yang kami harapkan kami bisa dapat meningkatkan lagi kualitas hiburan yang kami tayangkan untuk masyarakat. Saya dari pihak SCTV sangat setuju dengan keputusan KPI yang membuat undang-undang ke stasiun-stasiun TV itu bisa menjadi potensi atau pacuan kepada stasiun TV lain untuk memberikan tayangan terbaik bagi halayak yang menonton. Jadi agar ada pacuan kalau kita menayangkan itu jangan sembarang menayangkan karena kita punya undang-undang. Baiklah, boleh tepuk tangan untuk para pembicara kita di depan.
Itu dia, tadi sama-sama sudah kita dengarkan jawaban dan paparan dari para pembicara yang ada di depan. Di sini ada tadi Sekretaris Jenderal dan Ketua dari Komisi Penyiaran Indonesia maupun juga perwakilan dari para stasiun televisi. Maka dari itu saat ini kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh untuk sesi pertama, silakan. Oke, mulai dari sini ya. Dari Mbak siapa? Iya, Mbak Eka, silakan. Dari Kompas. Nama saya Eka Putri Lestari dari media Kompas. Ingin bertanya kepada pihak SCTV, apa saja sih pertimbangan dari SCTV yang bersedia membeli Cinema Art? Sedangkan program-program itu sendiri banyak pengaduan negatif dari mengenai konten tersebut yang dinilai kurang memiliki unsur-unsur yang bersifat edukasi. Baik, terima kasih dari Ibu Eka. Boleh mau langsung dijawab atau kita tampung dulu ya? Oke, kita tampung dulu. Dan untuk pertanyaan yang kedua boleh dipersilakan. Oke, mungkin boleh Mbak yang pakai baju oranye. Iya, boleh silakan. Dari mana? Dari Seputar Indonesia. Oke. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah di setiap televisi itu sudah mendapatkan 7 kali, kayak misalkan tadi RCTI 7 kali panduan, SCTV. Nah, yang saya tanya itu, langkah seperti apa sih yang diambil stasiun TV untuk membenahi konten yang ditayangkan sudah dilakukan hiburan tersebut? Oke, terima kasih. Dan pertanyaan yang ketiga untuk sesi yang pertama boleh? Ada lagi yang mau ingin bertanya? Oke, Mbak Irna duluan tadi ya, di depan. Ya, silakan. Oh, silakan. Dan santai. Nama saya Irna Rusda dari media Kompas. Saya mau nanya bagaimana prosedur yang dilakukan KPI dalam melayangkan teguran dari administrasi pihak stasiun TV yang melanggar. Terus yang kedua, mengapa pihak KPI itu lambat dalam menangani permasalahan dari Perindo? Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada perwakilan dari Kompas. Mungkin ada yang sudah bisa dijawab pertanyaannya tadi. Pertanyaan pertama dari Ibu Eka dari media Kompas bertanya kepada SCTV, kenapa ingin membeli Cinema dan kenapa mau gitu menayangkan acara-acara yang sebetulnya kurang edukatif gitu. Boleh, silakan. Terima kasih Bu Eka dan Kompas. Jadi saya nanggepin pertanyaan dari BK, kenapa kita masih mau bekerja sama Cinema dan menayangkan konten-konten dari Cinema yang menurut saya tidak edukatif, tidak beredukasi. Karena balik lagi rating, menaikkan rating. Karena kita yang dicari utama saat ini tuh rating yang paling pertama, sama search of market of search. Jadi sampai saat ini kita searching market dari media sosial, konten yang diketuk oleh KPI adalah konten yang berpengaruh bagi kita untuk menaikkan rating. Sampai sekiranya balik lagi kayak fans atau penggemar artis pemeran itu sendiri yang memberikan kritik dan saran untuk menayangkan kembali
sinetron yang ditegur KPI di program kami. Tapi yang paling utama sih balik lagi ke rating. Kenapa kita tayangin lagi? Karena rating itu paling tinggi di program kami. Terima kasih. Baik, sudah cukup terjawab dari pertanyaan Ibu Eka. Sudah ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua tadi dari Ibu Yulita ya. Pertanyaannya tadi, langkah apa yang dilakukan oleh para stasiun televisi setelah mendapatkan teguran yang dilayangkan oleh KPI gitu ya? Mungkin boleh sudah bisa jawab. Oke, silakan. Ya. Kayak sebelumnya tadi udah kita jelasin, kita tuh langkah apa yang akan dilakukan oleh stasiun TV, terutama Trans 7 setelah mendapatkan teguran. Yang pertama, kami tuh akan melakukan evaluasi. Semuanya itu kita bakal evaluasi kesalahan apa yang telah ditegur oleh KPI, dan sebelum mungkin kan kalau dari Trans 7 sendiri yang sempat mendapatkan teguran tertulis itu OVJ sama selebritas ya. Dan di sini itu mungkin kita lebih sebelum tayang syutingnya itu kita akan melakukan briefing dulu kepada artis-artisnya. Kayak misalkan di OVJ itu kami itu melakukan artisnya itu melakukan kesalahan mungkin dalam candaannya, dan sebelum Rakan Java itu bakal syuting lagi, itu tuh artis-artisnya tuh bakal di briefing, kurangi candaan yang jurus kayak ngatain fisik gitu-gitu. Kita lebih membenahinya sih sebenarnya. Ya, terima kasih. Iya, kalau saya sendiri perwakilan dari Humas RCTI, kalau kami di RCTI ini kan terutama di dalam jangka waktu dekat belakangan ini kami mendapat 2 stasiun televisi kami yang diberhentikan secara sementara, yaitu Dasar dan Baper. Dan kalau di sini kita nilai 2 tayangan ini diberhentikan karena bercandaan dari para artis dan hostnya yang keterlaluan sehingga melanggar P3 SPS KPI. Nah, langkah yang kami lakukan setelah ini, kami sebenarnya sejauh ini selalu memberikan pengarahan kepada artis dan host bagaimana mereka harus tayang di depan umum sehingga mereka tidak lagi melanggar pasal-pasal P3 SPS KPI. Nah, kalau ditanya langkahnya, pasti kita sebelum tayang pasti kita melakukan briefing itu juga melibatkan artis dan host tersebut. Dan setelah tayang itu kita selalu melakukan evaluasi agar kedepannya tayangan yang kami sajikan ke masyarakat itu lebih bermanfaat lagi dan tidak melanggar pasal P3 SPS KPI. Terima kasih. Kalau dari pihak RCTV sama seperti pihak RCTI, kita mengevaluasi lagi atau lebih sering memberikan briefing kepada artis-artis yang akan menayangkan program tersebut, dan kita masih memperhatikan konten-konten dari artis tersebut untuk tidak bercanda atau menjaga tutur kata, terutama pada konten program live. Kita akan memberikan hiburan terbaru, hiburan yang menutur kata yang terbaik, memberikan briefing yang terbaik, namun tetap fresh. Selebihnya seperti itu. Baik, itu tadi jawaban dari 3 stasiun televisi. Sudah cukup atau bagaimana? Saya mau tanya ke pihak RCTV. Oke. Kalau tadi kan, kalau Trans 7 dari RCTI itu melakukan briefing sebelum suatu acara, itu kalau misalkan live. Sedangkan kalau RCTV ini, dia melakukan program sinetron. Apakah memang harus begitu? Kan udah syuting dan lebih dahulu. Iya tadi.
Jadi buat Ibu Yunita dari mana? Dari seputar Indonesia. Jadi kalau misalkan konten sinetron SCTV dilanggar melalui Anak Langit, itu kan dia bukan live, dia bukan program, namun sinetron stripping. Jadi kita tuh membriefingnya lewat skrip, kita memberitakan atau kayak memberikan novel lewat skrip bahwa jangan memberikan adegan perkelahian atau adegan bercumbu. Namun adegan-adegan yang tidak pantas kayak seperti balapan motor atau kebut-kebutan itu kan pengaruh buruk bagi halayak yang menontonkan. Jadi kita menaruh konteks atau memberikan surat peringatan ya melalui skrip yang akan dibaca oleh artis sinetron itu sendiri. Terima kasih. Oke, sudah cukup terjawab ya. Dan langsung kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Tadi ditanyakan untuk Ketua KPI, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh KPI dalam melakukan teguran kepada stasiun televisi, betul? Ya. Silakan kepada Ketua Umum. Ya, terima kasih kepada Ibu Irna dari Media Kompas. Kami memang mempunyai prosedural untuk menegur salah satu stasiun TV. Pertama, kami mempunyai 3 tahap. Yang pertama adalah tahap surat administrasi pertama, yaitu teguran pertama. Lalu administrasi kedua, yaitu adalah teguran surat kedua. Yang ketiga adalah pemberhentian sementara. Nah, cara kami mengumpulkan data-data dari mana kami dapat stasiun TV yang melanggar program kami itu berdasarkan website aduan yang ada di website kami, kpi.com. Dari website itu kami bisa melihat seperti apa atau persepsi seperti apa yang masyarakat punya terhadap suatu konten program di beberapa stasiun TV. Jadi prosedural itu ada, namun kami tidak maksudnya begini. Jadi dari web dan setelah dari web itu kami akan melakukan evaluasi dan diskusi terhadap tim KPI kami. Dan ini mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Sekjen saya, Ibu Lika. Jadi saya hanya sedikit menambahkan tadi untuk prosedur. Sebenarnya setiap harinya itu kita mendapatkan membagi menjadi 2 pengawasan. Yang pertama melihat dari aduan masyarakat, yang kedua kita sebagai KPI itu mengawasi sendiri. Jadi setiap harinya ada 270 staf yang dibagi 4 shift setiap harinya untuk mengawasi stasiun mana yang bermasalah atau melanggar yang P3 SPS itu sendiri. Setelah itu baru kita akan kumpulkan data-data yang menurut mereka itu melanggar P3 SPS itu sendiri. Nah, setelah itu baru kita diskusikan. Setelah kita diskusikan, hasilnya akan kita tetapkan. Sebenarnya itu bentuk-bentuk sanksi itu terkadang tergantung kontennya. Jika benar-benar kontennya itu melanggar pasal yang sangat bermasalah, mereka bisa langsung mendapatkan pemberhentian sementara. Tapi kalau misalkan pelanggarannya tidak terlalu bermasalah, mungkin mendapat teguran pertama dulu. Jadi bertahap seperti itu. Terima kasih. Untuk yang Mas Perito, yang Mas Perito itu sama halnya seperti teguran-teguran kita, teguran-teguran yang lain. Jadi sama seperti prosedural yang tadi, kita itu harus mendiskusikan dulu menurut kita itu pelanggaran itu terlalu bermasalah atau tidak. Ya. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, mari kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Boleh? Pada 3 penanya? Boleh. Luar biasa banyaknya ya. Coba, boleh? Oke, boleh. Tadi yang pertama ada Mbak Nisa ya? Iya, boleh, silakan. Dari sebelah sana dulu. Saya ingin bertanya. Dari mana? Saya Anissa dari Media Seputar Indonesia. Oke. Oprah Panjama itu kan kena teguran berkali-kali dari KPI. Itu
ada gak sih niat untuk memberhentikan program tersebut, dan juga kan ratingnya itu cukup anjlok ya di antara program-program Trans 7 yang lain. Jadi apakah ada niatan untuk diberhentikan saja atau bagaimana? Cukup. Oke, terima kasih Bu Aica dari Seputar Indonesia. Dan boleh untuk penanya kedua, silakan. Oke, Mbak yang kerudung merah, silakan. Selamat siang. Yang kenceng sih. Saya ingin bertanya, di beberapa kota, salah satunya di Kota Depok, itu mempunyai program untuk mematikan televisi dari pukul 6 sampai dengan pukul 8. Yang disosialisasikan melalui Wali Kota Depok dan disosialisasikan lagi kepada lurah-lurah dan RW, dan program itu dikhususkan untuk anak-anak yang belajar. Jadi pukul 6 sampai dengan pukul 8 itu televisi dimatikan untuk fokus anak-anak, program untuk anak bisa belajar. Nah, sedangkan dari realita yang ada bahwa beberapa televisi di luar yang telah hadir sekarang seperti MNC dan RTV menayangkan kartun salah satu Upin Ipin di jam-jam tersebut. Nah, bagaimana tanggapan KPI mengenai hal ini? Oke, ini dari Mbak siapa? Tari. Mbak siapa? Tari. Putari dari Net TV. Oke, terima kasih Mbak. Jadi pertanyaannya tadi adalah tentang peraturan yang ditetapkan di beberapa daerah gitu ya, terutama di Kota Depok, yang melakukan atau menghimbau kepada para anak-anak itu untuk tidak menonton TV pada jam 6 hingga jam 8 malam ya, padahal di jam tersebut tayangan di kartun di MNC maupun di RTV itu sedang ditayangkan gitu ya, dan itu ditujukan nanti untuk kepada KPI. Dan untuk pertanyaan yang ketiga boleh silakan. Oke, Rama silakan. Dari media mana? Republika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ramadan, NRP 2015-12 dari media Republika. Pertanyaan saya, dalam penayangan adegan kekerasan pada media yang di depan ini, misalkan kita ambil contoh sinetron kayak geng motor gitu ya, kita ambil contoh itu, tentunya adegan-adegan kekerasan itu memberikan efek kepada pemirsa kan. Dan apa langkah KPI untuk tentunya memberikan efek kan, tadi kan sudah saya katakan, dan langkah KPI, apa langkah KPI untuk menyembuhkan efek tersebut, itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Syahrul Ramadan dari media Republika. Jadi pertanyaannya tadi adalah tentang efek dari tayangan kekerasan yang ada di televisi gitu ya, terus kemudian langkah apa yang dilakukan oleh KPI untuk mencegah efek tersebut gitu ya. Lebih ke menyembuhkannya sih. Menyembuhkannya ya, oke. Terima kasih. Boleh untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Ica ya, kepada Trans 7 silakan. Tentang OVJ itu emang Opera Kanjaka itu sempat kita berhenti tayang dari program Trans 7, tapi karena kita juga melihat respon dari masyarakat yang antusias sekali dengan program FVJ ini, kami mencoba untuk menayangkan OVJ kembali dengan mengganti nama menjadi OVJ lagi, Opera Kanjaka lagi. Dan di sini itu kita juga lebih menambah inovasi baru. Jadi kayak wayang-wayangnya itu diharuskan berimprovisasi dalam berperan. Jadi tuh di sini tuh kita bukan hanya mengganti nama, tapi kita juga memberikan kayak yang lebih fresh gitu loh di dalam tayangan Opera Kanjaka ini. Cukup jelas. Oke, terima kasih
sudah cukup terjawab PMPIC ya. Dan langsung tadi pertanyaan kedua dilayangkan kepada KPI mengenai tadi jam belajar yang dilakukan oleh Pemkot Kota Depok ya. Sedangkan di situ sedang ada tayangan kartun yang ditayangkan di MNC maupun di RTV gitu. Lalu apa respon dari KPI? Iya, terima kasih kepada Nedianet atas pertanyaannya. Tanggapan kami dari pihak KPI mengenai regulasi di Kota Depok. Ya. Oke, tanggapan kami tentu kami akan sangat mendukung. Kenapa? Karena setiap program baik yang diciptakan oleh pemerintah itu pasti adalah program terbaik untuk masyarakatnya. Kami lembaga KPI, kembali lagi kami hanya lembaga independen yang mengawasi stasiun TV. Kalaupun ada acara seperti kartun Upin Ipin yang ditayangkan jam segitu, kalau menurut kami ya tidak hanya Kota Depok yang menonton, mungkin ada dari kota-kota lain yang menonton acara itu. Jadi itu tidak akan sepertinya tidak akan merugikan pihak MNC ya, tapi kami kembali lagi kepada kami pihak KPI, kami akan mendukung apapun rencana yang pemerintah buat untuk masyarakat. Karena kembali lagi kami hanya lembaga independen yang mengawasi jalannya konten program yang ada di stasiun program TV. Jadi seperti itu. Sudah jelas? Apa ada yang masih kurang? Ya, memang saya ambil contoh regulasi yang disosialisasikan oleh bahwa kita ambil positif dari program tersebut, maksudnya dari program memasukkan itu dari pengawasan, karena setiap daerah itu memiliki anak-anak yang memang bisa belajar di jam-jam tersebut. Saya memang tidak merugikan, tapi karena KPI ini adalah komisi dari Indonesia yang mementingkan harus melihat kepentingan ya, dan secara umum, secara global gitu untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan program ini bisa bukan hanya di Kota Depok tapi juga menyeluruh, efeknya positif menyeluruh pada masyarakat Indonesia. Menurut saya kalau memang untuk hal ini kalau ditujukan ke Kota Depok dan tidak merugikan kota manapun, menurut saya tidak tepat, karena ini sangat berdampak positif baik bagi kota yang mempunyai program tersebut maupun kota-kota lainnya, karena memang kita tahu bahwa anak-anaklah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Kami setuju dengan dengan pendapat dari Medianet. Kami juga kembali lagi kami akan mendukung semua regulasi yang dibuat oleh pemerintah, karena kami lembaga independen juga sangat percaya bahwa apa yang pemerintah putuskan pasti adalah dampak baik, pasti mempunyai dampak baik untuk masyarakat Indonesia. Dan kembali lagi kami tidak mengurus tentang program-program yang mempunyai, jadi kami kembali lagi kami hanya mengawasi sebenarnya apakah program itu nanti akan berdampak baik atau tidak, ya kami memang bersyukur, tapi kembali lagi kami hanya mengawasi. Jadi yang menaikkan program itu stasiun TV dari MNC Groupnya. Jadi kami ya hanya mengawasi, dan kalau memang pertanyaan seperti itu ya akan kami jawab dari segi kami, ya kami mendukung. Tapi untuk pertanyaan hal lebih kayak bagaimana dan bagaimana itu lebih ke pihak MNC Groupnya kayaknya ya. Jadi seperti itu. Apa ada yang ditambah lagi nggak? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Mas Syahrul ya. Pertanyaannya bagaimana? Dari pertanyaan ya. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana cara menemukan konten-konten yang tidak sesuai dengan peraturan ini. Kan yang pertama kami sudah melayangkan sanksi-sanksi yang berupa teguran dalam teguran tertulis maupun pemberhentian sementara. Sumber bukannya lagi kami akan mengembangkan, yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua KPI itu Ibu Hilma, bahwa ingin ada
aturan baru yang mengatakan bahwa jika stasiun televisi melanggar akan dikenakan denda berupa uang. Nah, itu salah satu cara menyembuhkannya untuk membuat para stasiun televisi itu lebih jerat terhadap undang-undang yang berlaku. Maksud saya sih efek dari media ini yang telah menyiapkan adegan-adegan kekerasan kepada masyarakat atau khususnya anak kecil. Anak kecil itu pasti meniru adegan-adegan kekerasan tersebut. Dan maksud saya, pertanyaan saya ini lebih ke KPI ini ambil alih nggak sih untuk menyembuhkan seseorang anak-anak itu gitu. Lebih ke arah situ. Apa KPI melakukan itu apa enggak? Itu aja. Iya, kembali lagi, KPI itu hanya lembaga independen yang mengawasi. Kita itu hanya tunduk kepada Undang-Undang P3SPS. Apakah siaran tersebut melanggar atau tidak? Untuk efeknya itu kami tidak ikut campur gitu, maksudnya kita hanya melihat program-program mana saja yang melanggar. Jika melanggar, kami hanya memberi sanksi. Tapi untuk efek-efek tersebut kita tidak bisa turun tangan karena kita hanya lembaga pengawasan terhadap siaran televisi maupun radio. Oh, berarti KPI hanya lembaga untuk menegur doang ya? Mungkin boleh ditambahkan, saya ingin menambahkan dari ya, dari Mas Arul. Mungkin kalau sepengetahuan saya itu kan biasanya ada program yang di atasnya itu biasanya di pojok sebelah kiri itu ada B, terus ada 17 tahun ke atas. Mungkin pengawasan orang tuanya sih harus lebih berperan penting gitu. Soalnya kalau misalkan contohnya saya kayak misalkan Opera Java lagi gitu kan, itu kan biasanya kalau misalkan anak orang itu udah parah banget gitu kan, terus ada 17 tahun, mungkin orang tuanya bilang, deh maaf ini tontonan buat anak dewasa, karena kamu tuh umurnya belum cukup seperti itu lebih ke simbol-simbol yang ada dikeluarin oleh KPI. Kembali lagi kepada orang tuanya, kami KPI, lembaga independen pengawasan stasiun TV, memang mengawasi dan membantu stasiun TV itu untuk menayangkan program yang lebih baik dan berkualitas. Tapi untuk soal efek itu kembali lagi kepada masyarakat dan orang tuanya. Bagaimana mereka bisa mengawasi, bagaimana mereka bisa memberitahu, bagaimana mereka bisa mengajarkan, ini loh televisi ini yang bertanda D ini untuk dewasa ya nak, yang untuk R ini remaja. Jadi seperti itu. Ya, sudah jelas Pak Rama? Ya, terima kasih. Oke, demikianlah tadi sesi tanya jawab yang sudah kita sama-sama lakukan. Mudah-mudahan tadi pertanyaan yang diajukan juga mendapatkan jawaban yang maksimal ya. Mudah-mudahan juga di sini kita bisa sama-sama belajar dan saling memahami bahwa fungsi KPI itu seperti apa, dan juga tadi penjelasan dari stasiun-stasiun televisi perwakilannya ada di sini tadi sudah menjelaskan apa yang akan mereka laksanakan dan apa yang tanggapan mereka tentang tadi peraturan yang akan segera diberlakukan oleh KPI juga gitu. Mungkin cukup sekian konferensi pers kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman pers yang sudah mau hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan lancar, dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan mungkin kurang lebihnya saya selaku moderator juga meminta maaf jika ada kekurangan. Dan sebelum kita tutup akan ada pembacaan hasil kesimpulan dari Notulen. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Notulen akan membacakan kesimpulan dari konferensi pers kita hari ini. Dalam rangka meningkatkan kualitas program siaran televisi, peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengawasan merupakan kewajiban bagi KPI sebagai lembaga independen Indonesia.
KPI bertugas wajib memantau dan mengawasi 15 stasiun televisi nasional. Karena itu, KPI telah melakukan sejumlah survei terhadap tayangan televisi dari bulan Maret sampai dengan April berdasarkan aduan masyarakat melalui website resmi KPI. Terdapat 3 stasiun televisi yang paling sering diadukan oleh masyarakat, diantaranya adalah RCTI, SCTV, dan Trans 7. Melalui dari sisi tanya jawab kita tadi, para pihak stasiun televisi akan berusaha untuk lebih menayangkan tayangan yang lebih edukatif, dan dalam waktu dekat KPI akan berencana menerapkan pasal denda berupa uang pada stasiun televisi yang melanggar. Terima kasih. Baiklah, dengan demikian konferensi pers kita pada siang hari ini telah berakhir. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman pers dan juga para pembicara yang sudah mau hadir dalam konferensi pers hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.